Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya ucapkan shalom. Saya percaya kita tetap dalam keadaan perlindungan Tuhan. Meskipun kita ibadah masih tetap dalam keadaan seperti ini secara live streaming, namun kita tetap berdoa, kita saling mendoakan supaya Tuhan segera pulihkan bangsa kita dan kita boleh bertemu di tempat ini sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan, amin. Karena kita tahu Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Bagaimanapun saat ini kondisi kehidupan kita, satu hal yang kita percaya, kita punya pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Meskipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, namun kami percaya Engkau Tuhan yang berserta hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Oh, Kau yang bersama. Berjalan bersama dengan kami Tuhan, bersama kami tidak perlu takut, ku tak takut, kami tidak perlu gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Saat ini kami mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan di tengah-tengah badai saat ini. Engkau yang menguatkan setiap kami. Menguatkan seluruh jemaat Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama angkat kembali pujian ini. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
hadirat-Nya turun mengurapi setiap kita. Yesus, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat bagi nama Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan. Kami pandang Engkau Tuhan, kami pandang Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Lari, 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 haleluya. Tiada basanda, la 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 la. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Engkau yang lawat setiap umat-umat-Mu. Engkau yang lawat setiap umat-umat-Mu. Tiada Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Allah yang begitu peduli akan keadaan kami. Allah yang begitu memperhatikan kami. Hanya Engkau, hanya Engkau. Yesus namanya. Ya Bapa Sakala. Kita nama Sekia la 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 la. Ya Bapa Sakala la 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 la. Haleluya. Yesus, hadirat-Mu yang menguasai setiap jiwa pagi hari ini yang datang di hadapan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kami kelegaan. Yesus, tiada basenda la 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 la. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Ada Roh-Mu Tuhan memelati kami. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Engkau yang teramat baik. Haleluya, Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, maka Roh-Mu bekerja atas hidup kami, memeluk kami dengan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera, melawat setiap hidup kami dengan kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh-Mu, Roh Kudus yang bekerja saat ini bagi setiap umat-umat Tuhan yang datang bersyukur, yang datang bersujud di hadapan kaki-Mu, berlutut menyembah dan berseru memanggil nama Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan ada sumber pertolongan bagi setiap kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Tiada basanda la 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 la. Tiada basanda la 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 la. Tiada basanda la 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 la. Glory, glory, hallelujah.
lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah dan ku memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, oh, kami mau pandang Engkau Tuhan. Kami sembah, kami memuji Engkau. Puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa saat ini, memulihkan setiap kami. Ya, la, 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 la. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih buat urapan Tuhan, buat hadirat Tuhan. Kau curahkan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau yang melihat setiap jemaat-jemaat-Mu. Engkau yang mengetahui setiap keadaan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Karena Engkau selalu ada. Engkau nyata bagi kami Tuhan. Dan Engkau melawat setiap
jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Semakin hari Engkau semakin kuatkan kami. Semakin hari Engkau semakin mampukan kami. Walau badai begitu besar di hadapan kami, persoalan di hadapan kami, namun satu hal yang kami percaya, kami punya Allah yang luar biasa, yang akan selalu berjalan bersama dengan kami, menyelesaikan segala persoalan kami. Kami mampu melewatinya, kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami menaruh harapan kami, ketika kami menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kuasa-Mu yang nyata memulihkan setiap kami. Haleluya. Bekerjalah Engkau Roh Kudus, bekerjalah Engkau Roh Kudus. Oh, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan, ajaib. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah puji, kami sudah sembah Engkau dan mengagungkan nama Tuhan. Lewat penyembahan kami pagi hari ini, kami percaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan hati-Mu disenangkan lewat hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami mau lebih lagi melompat bernyanyi memuji Engkau Bapa. Biarlah roh kami dibebaskan, biarlah roh kami Tuhan melompat-lompat bergirang memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bagi setiap kita yang lebih lagi siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya ucapkan shalom. Semuanya diberkati Tuhan hari ini, amin. Kita percaya berkat Tuhan selalu baru dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Saat ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan, karena kita percaya Tuhan telah memberikan kuasa-Nya bagi kita untuk kita tetap kuat dalam keadaan apapun. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Raja mulia
memuji Tuhan jemaat Tuhan, amin. Haleluya, sebab ada kuasa Tuhan berikan bagi kita. Lebih semangat lagi kita melompat bagi Tuhan. Oh,
duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur mengenal Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini memberkati setiap kami yang mendengarkan. Menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh lalui setiap persoalan kami. Kami punya kekuatan yaitu firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Bapa, ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik Bapa. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami semua umat-Mu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, di mana saja pun Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu Tuhan hari ini. Mohon urapi hamba-Mu Tuhan dengan minyak yang baru, minyak yang kudus, menjadi berkat bagi semua kami. Berkati firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami pengharapan yang baru. Firman-Mu kuasa yang menciptakan dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Luar biasa. Pujian penyembahan yang diberkati Tuhan buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Selamat hari Minggu saya ucapkan buat kita semua jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah melalui online hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati. Amin. Apapun terjadi, apapun yang kita alami Bapak Ibu, kita mau belajar terus berkata, Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang kita tahu akan terjadi, apapun yang sudah terjadi, kita mau berkata, Tuhan Yesus selalu baik. Bang Diri, kita naikkan pujian. Apapun yang terjadi,
di dalam hidupku. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, apapun terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih. Amin. Ku sembahkan Bapa, selalu menyenangkanmu. Amin Bapak Ibu. Apapun terjadi kita mau berkata Tuhan Yesus itu baik. Dan kita selalu rindu menyembah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan hari ini yang terambil dari Matius pasal 14. Ayat 22 sampai 33. Perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Ini berbicara tentang mujizat yang tidak mungkin Bapak Ibu. Ini berbicara tentang mujizat yang mustahil. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus sanggup berjalan di atas air. Hal yang sama dengan saya, dengan saudara, Bapak Ibu. Hari-hari ini apa yang kita nggak bisa lakukan? Rasanya mustahil, rasanya tidak mungkin. Tapi saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini untuk kita semua, untuk mengingatkan kita bahwa mujizat Tuhan masih berlaku dalam hidup kita. Amin. Mujizat Tuhan belum habis dan mujizat Tuhan tidak pernah habis. Dikatakan di ayat yang ke-22, Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Mari kita belajar Bapak Ibu. Yang pertama, sering sekali di saat kita belajar taat kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, melakukan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tidak ada jaminan bahwa tidak ada gelombang. Kita tidak ada jaminan bahwa tidak ada masalah, angin sakal dan gelombang yang besar. Yang pertama Bapak Ibu, kita mengikut Tuhan, kita belajar akan Tuhan. Bukan berarti semuanya akan menjadi baik Bapak Ibu. Kita harus belajar seperti Rasul Paulus berkata, aku ingin mengenal penderitaan Kristus dan mengalaminya. Amin Bapak Ibu. Ikut Tuhan Yesus itu kadang-kadang kita mengalami penderitaan. Murid-muridnya disuruh berangkat. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan masalah yang besar di tengah jalan. Bapak Ibu, apa yang kita sedang alami hari-hari ini? Apakah kita seperti murid-murid ini? Di saat kita mulai belajar taat melakukan kehendak Tuhan, tetapi malah ada ujian, malah ada pencobaan-pencobaan yang menghalangi hidup kita. Tapi lihat, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan ini tengah malam menjelang pagi subuh. Berarti keadaan sangat dingin sekali. Tapi Tuhan Yesus tetap datang. Perhatikan bahwa apa yang Tuhan suruh untuk kita taat melakukannya, Tuhan yang memberikan kita jaminan pertolongan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya itu. Tuhan tidak membiarkan mereka seorang diri. Bagaimana Tuhan bisa menolong mereka? Dengan cara mendatangi mereka. Makanya kita harus banyak berdoa Bapak Ibu. Dikatakan setelah Yesus menyuruh mereka berangkat, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Perhatikan kuasa doa yang luar biasa. Di saat kita berdoa,
Sebelum kita melakukan sesuatu, kita mulai dengan doa untuk mendoakan sesuatu yang akan kita lakukan. Maka separuh apa yang akan kita lakukan sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya kita belajar jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan pengalaman-pengalaman kita di zaman yang dahulu. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Pesan yang pertama Bapak Ibu. Sering sekali di saat kita taat melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang ada halangan. Kadang-kadang ada ujian yang menghalangi kita. Jangan takut. Pada waktunya Tuhan akan datang menolong kita. Dikatakan di ayat yang ke-27, ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ya, sesuatu yang penting sekali hari ini buat kita semuanya. Buat saudara yang ada di rumah saat ini. Di waktu Tuhan ingin menolong mereka dengan mujizat. Di waktu Tuhan datang kepada mereka, ingin menunjukkan pertolongan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka tidak percaya bahwa itu adalah Tuhan. Malah mereka berkata, itu hantu. Di sini kita belajar, sering sekali Tuhan menolong kita bukan seperti dengan cara kita. Mungkin kita seperti murid-murid itu, murid-murid yang sedang mengalami gelombang angin sakal ini. Mungkin mereka berpikir Tuhan menolong mereka dengan cara menenangkan badai, menenangkan gelombang, menenangkan angin ribut, angin sakal yang menyerang mereka. Tapi cara Tuhan sering sekali bukan seperti cara kita. Tuhan menolong mereka, Tuhan tidak menenangkan gelombang dan angin sakal itu. Tapi Tuhan datang membawa dirinya untuk berjumpa dengan mereka. Bapak Ibu, kita belajar satu hal dalam peristiwa ini. Sering sekali Tuhan menolong kita dengan cara mengenalkan dirinya kepada kita. Amin Bapak Ibu. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu lebih dari apapun. Makanya Tuhan datang dalam keadaan angin sakal yang begitu besarnya. Badai yang sedang menghantam mereka. Tapi Tuhan datang untuk berjumpa dengan mereka. Makanya Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada dua hal yang kita mau belajar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Sering sekali yang pertama, Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita, tapi Tuhan menyelesaikan hati kita Bapak Ibu. Atau yang kedua, Tuhan menyelesaikan masalah kita, tapi Dia tidak menyelesaikan hati kita. Mana yang lebih penting? Yang lebih penting utama adalah hati kita bertemu dengan Tuhan. Hati kita diselesaikan, dipulihkan oleh Tuhan. Maka yang lain itu akan mengikut. Amin Bapak Ibu. Pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semua yang akan Tuhan berikan kepada kita. Makanya Tuhan datang. Tuhan tidak menenangkan badai sakal yang menyerang mereka. Tapi Tuhan datang mengenalkan dirinya. Ini aku, jangan takut. Apapun yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita tahu Tuhan bersama dengan kita, maka kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku bisa melewati semuanya ini. Amin Bapak Ibu. Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Mari kita belajar bagaimana sikap Petrus menyingkapi pengenalan akan Tuhan. Saya mau beritahu, dari mana awal mujizat terjadi dalam hidup kita? Mengenal Tuhan. Yang pertama, mengenal Tuhan caranya mendengar suara Tuhan. Yang kedua, melihat Tuhan. Kalau kita banyak berdoa, kita banyak masuk dalam hadirat Tuhan, kita banyak membaca firman Tuhan, maka kita mulai mendengarkan tuntunan Tuhan. Kita mulai mendengarkan firman Tuhan dalam roh kita, dalam pikiran, dalam jiwa kita. Dan yang kedua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah aku melakukan mujizat. Suruhlah aku mengalami mujizat-Mu. Bapak Ibu, mujizat dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Mujizat dimulai dari kita ketemu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya kita duduk banyak menyembah Tuhan, banyak memuji Tuhan, banyak berdoa, banyak berbahasa roh, banyak masuk dalam hadirat Tuhan, supaya kita mendengarkan tuntunan Tuhan. Segala sesuatu yang kita akan lakukan kalau kita mulai dengan doa, maka separuh sudah Tuhan selesaikan.
Amin Bapak Ibu. Nanti kita tinggal di lapangan menyelesaikan semua hal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Petrus berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Kenapa Petrus bisa berani berkata begitu? Karena dia mendengar dan melihat. Makanya Tuhan ciptakan kita dua telinga, kiri dan kanan, supaya kita banyak mendengar tentang Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita belajar banyak mendengar tuntunan Tuhan sebelum kita melakukannya. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mari kita belajar. Apa yang kita akan lakukan hari-hari dalam kehidupan kita. Dalam kemustahilan yang kita lewati. Sesuatu yang tidak mungkin. Pergumulan-pergumulan berat yang kita alami hari-hari ini. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, dengar suara Tuhan. Baca firman Tuhan banyak-banyak Bapak Ibu. Banyak berdoa supaya rohmu mendengarkan suara Tuhan. Karena itu yang pertama. Setelah engkau dengar suara Tuhan, engkau melihat kemuliaan Tuhan. Engkau melihat mulai ada iman yang sedang bergerak. Engkau melihat sesuatu pengharapan di depan. Yesus pernah berkata begini, semua yang anak lakukan, dia lihat Bapa melakukannya lebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Seorang murid yang baik adalah murid yang mendengarkan dan setelah itu melakukan. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Dengarkan suara Tuhan. Yang kedua, Petrus melangkah keluar. Yang kedua, setelah saudara tahu ada tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Setelah engkau mendengarkan tuntunan Tuhan, melangkah. Jangan takut. Lakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Kalau engkau tahu itu tuntunan Tuhan, jangan takut. Jangan takut untuk taat kepada Tuhan. Malah kalau engkau menunda ketaatanmu, itu adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Petrus melangkah keluar, meninggalkan 11 murid-murid yang lain. Hari-hari ini kalau kita ingin melihat dan mengalami mujizat kemustahilan, kita harus berani melangkah keluar dari mayoritas. Kita harus berani melangkah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Walaupun itu kelihatannya mustahil. Petrus melangkah keluar Bapak Ibu. Langkahkan kakimu. Jangan takut. Kalau engkau tahu itu suara Tuhan. Kalau engkau tahu itu tuntunan Tuhan. Langkahkan kakimu. Dan dikatakan di ayat yang ke-30. Ayat 29 maaf. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kapan Petrus bisa berjalan di atas air Bapak Ibu? Waktu dia mendengar tuntunan Tuhan dan dia melangkah. Amin. Ini berbicara tentang iman, pengharapan dan kasih. Ini berbicara tentang iman dan perbuatan. Apa yang kita yakini kita lakukan. Apa yang kau yakinin di dalam Tuhan, lakukan. Jangan ragu. Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ada pergumulan yang Petrus lewati di dalam penggenapan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Ketika dirasanya tiupan angin di sekelilingnya. Kenapa iman kita mulai goyah Bapak Ibu? Karena kita terlalu banyak mendengarkan suara-suara di sekitar kita. Mungkin teman-temannya berkata, Petrus kembali ke perahu, nanti kamu tenggelam. Petrus jangan lakukan, tidak bisa seseorang berdiri di atas air. Dan mulai dia dengarkan itu semua bercampur dengan suara-suara angin di sekitarnya. Itulah yang membuat dia mulai goyah. Bapak Ibu, seseorang itu bisa jatuh tidak langsung satu malam Bapak Ibu. Seseorang itu jatuh tidak langsung jatuh. Tapi dia mulai terintimidasi, mulai sedikit-sedikit digrogoti oleh sekitar-sekitarnya. Oleh suara-suara yang meruntuhkan imannya. Suara-suara yang melemahkan imannya. Lalu dirasanya tiupan angin itu, maka takutlah dia. Makanya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ada firman Tuhan berkata begini. Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
Dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Maka hari-hari ini mata kita harus terus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Jangan engkau diperdaya oleh suara-suara yang melemahkan iman. Karena engkau hidup bukan karena perkataan manusia. Engkau mengalami mujizat Tuhan bukan karena perkataan orang-orang di sekitarmu, tapi karena perkataan Tuhan. Makanya dengarkan dan lihat. Dan Petrus mengalami godaan dan cobaan di sekitarnya dan dia jatuh. Dan dia mulai tenggelam. Kenapa? Karena matanya sudah tidak tertuju lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah hari-hari ini kita seperti Petrus, Bapak Ibu? Kita mulai lemah imannya. Pengharapan kita mulai hilang. Karena kita mendengarkan berita-berita yang melemahkan iman kita. Kita mendengarkan berita-berita yang hoak. Kita mendengarkan berita-berita yang negatif. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Yang terpenting dalam hidup kita adalah bukan apa yang dikatakan orang. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Makanya kita harus sering-sering membaca firman Tuhan. Supaya imanmu kuat. Firman Tuhan ini akan menutup telingamu dari setiap omongan-omongan yang melemahkan iman kita. Dari setiap perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang negatif akan ditolak oleh firman Tuhan di dalam hidup kita. Tapi Petrus hampir tenggelam. Tapi Tuhan datang di ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Mereka mengalami penyingkapan, pengenalan akan Tuhan. Kalau engkau melakukan sebuah ketaatan kepada Tuhan dan arahmu kepada Tuhan, jangan takut. Di saat engkau pun mulai nanti tenggelam, ada tangan Tuhan yang siap menolong engkau. Asal engkau tahu engkau sedang berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita seperti Petrus, sudah mulai tenggelam. Katakan, "Tuhan tolong aku." Tetap lihat kepada Tuhan. Tetap lihat kepada firman-Nya. Maka pertolongan Tuhan akan datang segera untuk menolong kita. Lihat, setelah Tuhan Yesus dan Petrus berjalan di atas air, kembali ke perahu itu. Maka dikatakan di ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Baru anginnya reda Bapak Ibu. Amin. Setelah mereka mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Kenallah Tuhan secara pribadi. Cari Tuhan, cari hadirat-Nya. Maka mujizat akan menyertai hidup saya dan saudara. Apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Mungkin seperti Petrus. Kita kehilangan akan tuntunan Tuhan. Kita nggak lihat Tuhan lagi karena situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Tapi Tuhan akan datang menolong kau dan berkata. Dan Dia akan berkata kepadamu, "Mari bangkitlah." Saya percaya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Dan tidak ada yang akan tenggelam di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang membuatmu tenggelam hari-hari ini? Datang kembali, lihat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Katakan, "Tuhan, Tuhan Yesus, tolong aku." Maka tangan Tuhan akan segera menolongmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang melihat dan mendengarkan ibadah online hari ini. Tuhan, apapun yang mereka alami hari-hari ini, Tuhan tolong. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan yang berat, sehingga mulai tenggelam dalam kehidupan, mulai imannya mulai runtuh, imannya mulai lemah, Tuhan Yesus, tangan-Mu yang berkuasa itu menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, umat-Mu bisa melewati semua hal yang mereka alami dalam hidup mereka. Setiap pergumulan mereka, kami mau berkata, Tuhan Yesus, tolong kami, tolong umat-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan.
yang mengalami pergumulan yang berat diberikan kelegaan, damai sejahtera oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, berbicara dalam setiap hati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Bapa untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami saat ini Tuhan. Limpahan rahmat Tuhan yang boleh kami rasakan. Kau berikan kami nafas kehidupan Tuhan hingga boleh sampai pada hari ini. Hari di saat kami datang menyembah Tuhan. Dan biarlah hidup kami lebih lagi datang untuk menyembah-Mu Bapa. Terus meninggikan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam setiap waktu yang kami lalui. Ajar kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Urapi setiap kami Tuhan layakan Bapa. Karena kami tahu kami sungguh tidak layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala kemurahan. Biarlah hidup kami mau kami serahkan lebih lagi dalam tuntunan tangan Tuhan. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, Tuhan Kau yang pimpin kami, Tuhan Kau yang tolong kami. Karena kami tidak mampu dengan diri kami sendiri Bapa. Ampuni kami untuk segala pelanggaran-pelanggaran kami, dosa dan kejahatan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa agar kami boleh layak untuk menjadi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin hidup kami lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur jikalau pagi siang hari ini Tuhan kami boleh beribadah Bapa. Melalui tempat-tempat ibadah masing-masing kami di rumah Bapa, membangun mesbah Tuhan. Ataupun saat ini kami berada di tempat-tempat pekerjaan, bahkan di dalam perjalanan. Tuhan kami ingin memberikan terus hati kami kepadamu. Dan ajar kami terus Tuhan untuk membangun hubungan intim padamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang mampu menopang kami, menolong kami. Terima kasih Bapa, dan kami ingin belajar terus menyenangkan Engkau. Memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Pengenalan akan firman lebih lagi Bapa. Bahkan kami sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan Roh Kudus yang menuntun kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hidup di dalam diri kami, di dalam setiap kami, di dalam setiap keluarga kami. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo sebagai gembala pembina kami di pusat. Tuhan, kami ingin berdoa buat gembala Rayon 8 Bapak Pendeta Wiweko Mulyono dan seluruh jajaran Tuhan di Lipo Cikarang. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini dalam tangan Tuhan. Urapi lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Bapak Pendeta Bensonari Manulang. Yang telah Kau pakai juga membagikan berkat firman buat kami. Urapi hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya. Tangan Tuhan yang memberi lagi hal-hal yang luar biasa baginya Tuhan. Sebagai pemimpin di gereja kami. Kau yang menyingkapkan Tuhan, pewahyuan yang luar biasa, pengurapan yang berlimpah daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat wakil gembala kami Bapak PDM Bendi Siahan, saat ini berada di Siantar dalam pelayanannya. Tuhan mengurapi dan memberkati juga seluruh jajaran pengerja. Apapun yang menjadi bagian pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Bapak untuk boleh Kau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan. Mendengarkan ibadah live streaming ini Tuhan. Tuhan menjamah setiap mereka. Memberikan sukacita bagi mereka. Damai sejahtera Tuhan hadir bagi mereka. Bagi anak-anak mereka Tuhan. Juga di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Tangan Tuhan yang mengurapi. Berikan kesehatan bagi mereka juga Tuhan. Juga buat anak-anak yang kecil. Ada semua di dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami terus Tuhan datang kepada Tuhan lebih Tuhan. Untuk menaikkan penyembahan-penyembahan kami. Meskipun kami di rumah Tuhan. Meskipun kami di tempat-tempat yang bukan tempat ibadah. Tapi ini menjadi momen buat kami untuk terus Tuhan membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat negeri kami Tuhan Indonesia. Buat Sumatera Utara Tuhan kami doakan. Kota kami Lubuk Pakam kami doakan pada Tuhan. Kota-kota yang ada di sekeliling kami. Bapa urapi negeri dan kota kami Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan hadir bagi negeri dan kota kami. Damai sejahtera Allah hadir bagi negeri dan kota kami. Kami ingin belajar Tuhan seperti Kau Yesus di atas perahu. Berkata diam dan tenanglah. Dan saat ini kami ingin berkata, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biarlah pandemi COVID-19 kami katakan kepadanya Tuhan, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sukacita Tuhan boleh hadir di negeri kami, di setiap kota kami, dipulihkan oleh Tuhan. Semua orang-orang dipulihkan oleh Tuhan. Bapa Kau yang menolong saat ini Tuhan. Rumah-rumah sakit yang melakukan penanganan terhadap dampak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati Tuhan para medis yang bekerja, dokter-dokter, perawat rumah sakit, klinik atau apapun itu Tuhan. Dan obat-obat yang mereka berikan bagi pasien-pasien, Tuhan Kau yang menolong, menyembuhkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan berkat Tuhan juga hadir bagi pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Mereka yang sedang memikirkan rakyat yang berkekurangan. Ada orang-orang Tuhan yang terdampak secara ekonomi. Ada orang-orang yang terhenti dalam pekerjaannya. Ada orang-orang yang kekurangan makan. Bapa biarlah Tuhan, orang-orang yang mampu Tuhan, para pemimpin negeri kami Tuhan, boleh mempersiapkan segala program kegiatan untuk boleh menopang anak-anak Tuhan yang menghadapi begitu beratnya dampak dari pandemi COVID-19 ini Bapak. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan akan memulihkan, hari ini Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Allah yang kekal. Jika sebentar Tuhan, kami akan menutup ibadah kami Bapa, dan kami akan kembali ke tempat kami, dan keluarga-keluarga kami yang berdiam di rumah kami juga akan menyelesaikan ibadah hari ini. Kami rindu tangan Tuhan menyempurnakannya, dan biarlah tangan Tuhan yang memberkati kami, mengurapi kami melalui hamba-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, angkatlah kedua tanganmu dan bukalah hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai nanti kita diangkat dalam kemuliaannya di awan-awan, dan kita akan hidup dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama katakan amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.